Saya guru IPA, berkebun di rumah itu seperti laboratorium buat saya. Apa yang tidak bisa saya lakukan di sekolah, saya coba dulu di rumah sebelum saya praktekkan ke anak-anak. Luas kebun saya yang kurang lebih 50 meter persegi. Ada beberapa sisi, yaitu ada di depan dan juga ada di sisi di sebelah kiri. Ada hidroponik, terus juga ada rak susun, dan kalau yang di sisi sebelah kiri itu saya buat raised bed dan juga ada vertical garden. Dengan lahan yang terbatas, saya manfaatkan, saya hidupkan, saya hijaukan, dan saya buat kebun saya jadi cantik. Hari ini ngapain ya? Kita berkebun dulu. Kayaknya nambahin media tanam deh buat tanaman. Kayaknya udah pada kurang deh. Kita lihat, wah, udah pada kurang media tanamnya. Tambahin lagi deh, biar tambah subur. Subur ya, terong. Perkenalkan, saya Diana Sari. Profesi saya sebagai seorang guru IPA di salah satu sekolah negeri, SMP negeri di Kota Tangerang Selatan. Kesibukan saya saat ini adalah sibuk mengajar, berkebun di rumah, juga berkebun di sekolah. Halo, stroberi. Yuk, sudah berbunga. Kalau ditanya kapan saya berkebun di rumah itu kurang lebih tahun 2018. Kebetulan di mata pelajaran IPA di kelas 9 itu ada tentang bioteknologi pertanian. Jadi kalau di IPA itu kan kita ada sambil praktek ya. Kebetulan di bioteknologi pertanian itu ada materi tentang hidroponik. Akhirnya kita praktek membuat botol hidroponik sederhana dengan anak-anak. Ternyata apa yang kita tanam itu tumbuh gitu. Kok seneng ya gitu. Akhirnya dari situ di tahun 2018 itu saya mulai tertarik dengan hidroponik pertama kali. Selain hidroponik, akhirnya saya coba di lahan organik, pakai polybag, saya pakai pot. Itu saya coba sih berbagai macam jenis tanaman. Ternyata ya semenarik itu gitu, seseru itu. Berkebun di rumah itu seperti laboratorium buat saya dan menjadi ketahanan pangan keluarga. Selamat datang di kebun miniku di depan rumah. Ini kegiatan rutin saya. Kalau weekend itu di rumah, ya berkebun di rak susun ini. Ya alhamdulillah kegiatan berkebun di depan rumah ini menjadi sesuatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Karena selain melihat yang hijau-hijau itu rasanya nyaman, rasanya segar, itu membuat ada kebahagiaan tersendiri ketika kita keluar rumah, kita melihat sesuatu yang berwarna hijau dan juga pokoknya bahagia banget ya. Luasnya kurang lebih 50 meter persegi. Kebetulan karena memang berada di dalam jalan gang,
saya memanfaatkan di depan rumah ini, di lahan terbatas ini, saya tanami beberapa tanaman. Terus juga saya ada hidroponik, terus juga memanfaatkan ada raised bed, juga vertical garden, seperti itu. Jadi apa yang ada saya manfaatkan di lahan terbatas ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita mau pemupukan dulu deh. Oke, ini adalah sampah dapur yang saya kumpulkan. Jadi saya nggak buang. Ini nanti saya mau jadikan kompos yang nanti saya masukkan ke biopori di raised bed tanaman. Juga di sini ada telur juga dari sampah dapur. Ini belum saya jemur, nanti saya jemur. Kalau kering nanti kita hancurkan dan kita jadikan pupuk. Alhamdulillah sejak punya kebun, saya sudah tidak lagi membuang sampah organik ke lingkungan. Jadi saya kumpulkan kayak kulit buah, sisa sayuran, itu saya kumpulkan dan saya letakkan untuk kompos di kebun mini saya. Jadi semua pemanfaatannya itu bisa berkelanjutan dan juga akan terproduksi secara alami. Ini adalah kebun mini saya yang berada di sisi sebelah kiri. Ya, ini di sini kalau yang di sebelah kanan, di situ ada rak susun, ada polybag, pot. Nah, kalau yang sebelah sini saya buat dengan raised bed dan juga ada vertical garden. Nah, di dalam raised bed ini saya membuat biopori sederhana yang nanti dari sampah organik ini, dari sampah dapur, akan saya masukkan ke dalam biopori saya di dalam raised bed. Sebenarnya ketertarikan saya berkebun itu dari sekolah. Dulu sempet sih waktu di kelas 3 SMA mau ambil ke IPB gitu ya. Tapi ternyata nggak lulus. Ya udah, akhirnya makanya diambil ke IPA karena memang senang dengan pertanian gitu. Jadi masih ada keterkaitannya dengan alam dan juga tentang pertanian. Jadi profesinya guru, tapi fashionnya pertanian. Dalam proses pengomposan biopori di raised bed ini, kita tidak memakan waktu 3 bulan. Kalau dalam proses pengomposan biasanya kan 3 bulan, baru kita bisa panen. Nah, kalau untuk di raised bed yang biopori ini, biarkan alam yang bekerja. Jadi di sini akan terurai secara langsung, terurai dengan tanah, dan itu nanti akan menjadi pupuk buat tanaman yang ada di sekitarnya. Hari ini kita mau panen. Kalau mau masak, aku tinggal petik di depan rumah aja. Ini pakcoy hidroponik. Ini adalah pakcoy ungu. Jadi jenisnya yang warna ungu. Tapi bisa dikonsumsi juga sama seperti pakcoy hijau. Oke, sekarang kita mau panen selada organik.
Ini di polybag, tapi dia bisa sebesar ini, subur-subur sekali. Ini selada organik yang saya tanam di polybag ukuran 20 cm. Jadi kita nggak perlu menggunakan wadah yang lebih besar. Bahkan di ukuran 20 cm pun kita bisa tanam selada sampai panen dan sesubur ini. Pakcoy udah dipanen, selada juga udah dipanen. Sekarang kita mau panen daun bawang dan juga seledri. Sekarang kita mau panen seledri dan daun bawang dari vertical garden. Manfaat berkebun yang saya rasakan, berkebun di rumah, itu yang pertama itu bahagia. Kenapa? Karena ketika kita melihat sayuran atau biji yang kita tanam itu tumbuh dan juga bisa kita konsumsi dan kita bisa panen, itu ada satu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena kita bisa panen dari hasil kebun sendiri, itu bisa menghemat pengeluaran ya, meminimalkan budget, menghemat uang belanja kayaknya. Jadi sisanya bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Dan manfaat yang selanjutnya adalah kita membuat ketahanan pangan keluarga dengan mengkonsumsi sayuran yang bersih, sehat, dan juga non-pestisida. Oke, kayaknya udah cukup hasil panen kita hari ini. Ada pakcoy, ada selada, ada juga daun bawang. Saatnya kita masak. Enakan berkebun, kalau kita mau masak, tinggal kita petik. Berkebun itu tidak harus memerlukan lahan yang luas, tapi di lahan terbatas pun kita bisa melakukan kegiatan berkebun. Kita bisa memanfaatkan rak susun, atau hidroponik, ataupun vertical garden. Dan vertical gardennya kita bisa manfaatkan dari barang-barang plastik bekas yang tidak bermanfaat, yang dibuang, kita manfaatkan kembali sebagai media pot, untuk gelas dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita tanam itu bisa bermanfaat dan juga kita memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Hari ini kita mau pindah tanam sesim. Nah, pindah tanamnya ini untuk di vertical garden. Di sini saya menggunakan gelas plastik yang sudah kita hias, kita kreasikan sesuai dengan kreasi. Nanti jangan lupa bawahnya dilubangi ya, di bawah dan juga di pinggirnya. Nah, dilubanginya itu untuk penyerapan air, bisa pakai paku atau pakai solder. Untuk di pinggirnya juga untuk penyerapan airnya. Nah, nanti kita kaitkan ke vertical gardennya menggunakan pengait hordeng. Ini nanti kita cantilkan, kita gantungkan ke sana. Pertama-tama kita siapkan wadahnya. Ini kita masukkan medianya.
Nah, media ini saya udah campur dari media tanam, sekam bakar, dan juga pupuk kandang. Itu perbandingannya 2:1:1. Jadi 2 tanah, 1 sekam bakar, dan 1 pupuk kandang. Oke, sekarang kita mau pindah tanam sesim. Sebenarnya ini udah harus dipindah tanam, cuma baru sempat. Sini kita buat lubang, kita letakkan di tengah-tengah, lalu kita tutup kembali. Oke, sekarang kita pindah tanam ke gelas yang kedua. Prosesnya sama, kita buat lubang di tengahnya, lalu kita ambil sesimnya, kita letakkan, kita tutup. Selesai, kita pindah tanamnya. Sekarang kita siram dulu. Oke, kita udah selesai pindah tanam, kita udah siram. Sekarang kita mau kaitkan ke pengait hordeng ini. Nanti untuk dikaitkan ke vertical garden ya. Nah, ini dua-duanya sudah kita kaitkan ke kaitan hordeng. Nanti tinggal kita pasangkan di vertical garden. Nah, mudah kan? Selamat mencoba! Oke, anak-anak, hari ini kita mau pindah tanam okra. Oke. Masih ingat kan cara pindah tanam? Oke, kita udah siapin media tanamnya. Terus kita masukin ke dalam polybag. Selain berkebun di rumah, saya juga berkebun di KWT, juga berkebun di sekolah. Nah, untuk berkebun di sekolah itu kenapa? Karena sekolah kita itu kan sudah sekolah adiwiyata dan juga termasuk sekolah berhati. Nah, sekolah berhati itu sekolah berkarakter sehat, hijau, dan inovatif, di mana saling berkesinambungan, di mana di dalamnya itu ada penghijauan dan juga ada pengelolaan sampah. Fokus yang saya jalani adalah di bagian bidang penghijauan. Jadi saya menggerakkan dan menginisiasi untuk yuk kita buat kebun di sekolah, kebun sayuran yang memang nanti bisa kita manfaatkan sebagai penghijauan sekolah juga dan juga untuk ketahanan pangan di sekolah. Kalau mata pelajaran IPA itu kan tidak hanya teori, tapi memang kita pembelajaran yang memang berbasis lingkungan. Jadi harus ada praktek langsung selain ada teori. Contoh, misalkan kayak materi di ciri-ciri makhluk hidup. Di ciri-ciri makhluk hidup itu ada tumbuh dan berkembang. Nah, di situ kita tidak hanya menjelaskan secara teori, tapi kita langsung praktek bahwa nanti anak-anak kayak membuat kelompok. Dan itu mereka kita tugaskan, mereka bisa bawa media tanam melalui di pot atau di polybag, nanti mereka bertanam dari biji sampai tanaman itu besar dan mereka mengamati prosesnya dari biji sampai dia
tumbuh, dan itu nanti pengamatan itulah yang jadi sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Dan mereka nanti biasanya kalau kita di sekolah itu kita berikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, dan mereka bekerja berdasarkan LKPD yang kita berikan. Mereka mengamati tanaman itu di hari pertama, di hari kedua, sampai 1 minggu, sampai 2 minggu pertumbuhan tanamannya, dan setelah laporan itu selesai, mereka presentasi di depan kelompok. Kegiatan berkebun di SMP Negeri 12 sejak tahun 2022. Sejak saya memulai amanat jadi kepala sekolah di sini. Saya sebagai kepala sekolah bersyukur sekali dengan adanya Budiana masuk ke sekolah ini, sehingga inilah kebun kami menjadi rindang, menjadi sejuk seperti ini. Aksi Budiana luar biasa. Beliau menjadi teladan untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru di sini, karena dengan kecintaannya dan konsisten Budiana berkebun, sehingga banyak sekali Bapak Ibu guru dan anak-anak ikut serta mencintai bagaimana berkebun itu. Rak, panennya kayaknya ada pesanan nih. Oke, yuk. Kita panennya secai sim aja ya. Oke, boleh dong. Oke. Terusin ya. Iya, boleh. Jadi hasil panen kebun kita ini akan kita jual kepada Bapak Ibu guru dan orang tua murid. Lalu hasil penjualannya ini akan kita belikan kembali untuk bibit tanaman dan juga keperluan kebun sekolah. Manfaat dari pembelajaran kebun ini, saya lebih tahu dari proses awal penanaman bibit sampai menjadi sayuran ini. Lalu saya juga lebih merasa bersyukur untuk merasakan sayuran-sayuran ini, dan saya juga ada rasa keinginan untuk menjadi petani. Generasi sekarang itu sangat perlu diedukasi tentang pertanian, karena sudah semakin berkurangnya ya petani-petani yang memang memproduksi segala macam yang dibutuhkan oleh kita, yang dikonsumsi oleh kita. Nah, dengan adanya ini semoga nanti generasi-generasi Gen Z atau Gen Alpha itu mereka bisa menjadi petani-petani muda yang kreatif dan juga inovatif. Bahkan mungkin mereka nanti bisa menciptakan sesuatu pertanian dengan teknologi yang lebih modern dan lebih canggih.